Haleluya, puji Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari kita mau kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu hati, membawa hati kita di hadirat Tuhan. Karena kita percaya hanya dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami kekuatan baru. Puji Tuhan, sungguh kita akan memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu hari ini Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur karena kami menyadari bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kami masih ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena anugerah-Mu kami masih hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah yang kami nikmati sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam hadirat-Mu kami rindu bertemu dengan Tuhan hari ini. Engkau tahu kerinduan hati kami semua. Dan biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan, ibadah yang berkenan kepadamu. Urapi kami semua Tuhan, biarlah kami semua benar-benar memiliki hati yang rindu dan haus akan Engkau, sehingga benar-benar kami boleh menikmati Engkau, menikmati indahnya hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, ubah hati kami, celikkan kami, jamah kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada ketakutan yang membayangi kehidupan kita, yang mungkin akan membuat kita menjadi takut untuk melangkah, dan kita untuk memandang akan hari esok yang mungkin tidak menentu hari-hari ini. Tapi percayalah, dengan kuasa Roh Kudus kita akan naik lebih tinggi mengatasi segala persoalan dan masalah kita. Karena itu mari kita tetap terus pandang kepada Yesus, berharap dan sembahyang agar kita merasakan selalu kekuatan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari tetap nyanyikan pujian ini. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Yesus, harap dan sembahyang. Kita baru merayakan akan hari kenaikan Yesus ke sorga, dan kita percaya bahwa Yesus yang telah mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia telah naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Sebab tidak perlu takut dan khawatir akan kehidupan kita untuk hari esok, karena dia berjanji akan memberikan kita penolong yang akan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Dalam setiap musim hidup kita ada Roh Kudus yang menjadi penghibur, yang menjadi penolong, yang memberikan kita selalu kekuatan di dalam menghadapi setiap masalah hidup kita. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa hanya oleh karena kuasa kasih Tuhan kita diselamatkan. Hanya oleh karena kasih Tuhan maka kita akan dibawa terbang naik seperti Raja Wali. Roh yang akan mengangkat kita terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Puji Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon Kau membaharui hati kami dengan anugerah-Mu. Dalam
kami ada hari ini. Karena Roh-Mu yang telah mengangkat kami terbang lebih tinggi, mengatasi setiap masalah, setiap pergumulan, setiap apapun yang kami hadapi. Karena tidak perlu takut, karena kami percaya kasih-Mu, yaitu lewat Roh Kudus yang telah Engkau janjikan bagi kami, yang akan menjadi penolong kami. Bahwa kami hidup lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Baharui hati kami dengan kuasa firman-Mu. Hari ini kami butuh firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Biarlah kehidupan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, berfirman lewat hamba-Mu. Biarlah kami boleh dipuaskan saat ini, untuk kami boleh dengar dan terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami mengerti firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk kelawatan-Mu lewat ibadah kami, lewat pujian penyembahan kami hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan kami siap terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik buat kita, yang selalu menyertai dalam segala keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk menghadapi segala keadaan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Tuhan tak tinggalkan. Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara. Dia selalu ada bersama dengan kita. Nats Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat saudara semua, dan saudara juga bisa membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 11. Tertulis demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan yang mendengar firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rusia menyerang Ukraina dan maju menyerbu sampai ke ibu kota, Presiden Volodymyr Zelensky ditawarkan oleh Amerika Serikat untuk terbang menuju ke Amerika. Tapi Presiden Zelensky tidak mengambil itu sebagai sebuah pilihan. Ia memilih untuk tetap berada di Ukraina, tetap ada di ibu kota. Dia mengatakan, "I stay with my people." Saya tinggal bersama dengan orang-orang saya, dengan rakyat saya.
Sikap dari Presiden Zelensky ini membuat rakyat Ukraina bersemangat dalam menghadapi serangan dari bangsa Rusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa kalau manusia saja, kalau seorang presiden saja bisa mempunyai suatu sikap bahwa dia akan stay with his people, terlebih lagi Tuhan, Allah kita, dia pasti stay dengan kita, umatnya, dengan anak-anaknya, dengan kita yang percaya kepadanya. Tuhan stay dengan kita, bersama dengan kita, dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita di bumi ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita rayakan tanggal 9 Mei yang lalu mengingatkan kita tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan yang memerintah atas segalanya. Secara lahiriah pada waktu itu kelihatannya bahwa Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya. Para muridnya tetap berada di bumi, sementara Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kebenaran yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari dan mengerti, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan berarti dia meninggalkan kita, bukan berarti dia meninggalkan murid-muridnya. Tuhan menyertai murid-muridnya, Tuhan menyertai kita, dia tinggal bersama kita, di dalam kita. Oleh Roh Kudus-Nya, dia Immanuel, menyertai kita di sepanjang perjalanan dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul 1, ayat yang keempat sampai yang ke-11 ini, di situ Tuhan menyatakan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada para muridnya. Mereka disuruh untuk menantikan janji pemberian Roh Kudus itu di Yerusalem. Mengapa di Yerusalem? Dan mengapa pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat hari Pentakosta? Kita baca di ayat-ayat selanjutnya bahwa pada hari Pentakosta disitulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Murid-murid kebanyakan adalah orang-orang Galilea, dan mereka sebenarnya punya tempat tinggal di Galilea, sebagian lagi di daerah lainnya. Tapi Tuhan meminta mereka untuk tinggal di Yerusalem. Nah, mengapa di Yerusalem? Tentu saudara, murid-murid pada waktu itu tidak mengerti mengapa. Tapi mereka taat, mereka setia, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka disuruh tinggal di Yerusalem dan mereka tinggal di sana. 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka mengalami janji Tuhan itu. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, mengapa di Yerusalem? Tidak lain adalah karena Tuhan mau agar orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada hari raya Pentakosta dapat melihat dan mengalami lawatan Roh Kudus yang sama. Mereka dapat mendengar kabar Injil. Mereka dapat mendengar kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kepada para muridnya bahwa mereka akan memiliki kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu umumnya masih dalam keadaan takut karena ancaman dari imam-imam dan orang-orang Farisi dan dari sebagian orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka mengalami tantangan, mereka mengalami ancaman, dan itu membuat mereka tidak takut. Secara kemampuan, pemahaman, dan hikmat, mereka juga tidak sepenuhnya mengerti tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya pada waktu itu masih berupa puzzle bagi mereka, masih berupa misteri, belum terbuka sepenuhnya. Dan mereka juga mengalami tantangan untuk memberitakan kabar keselamatan itu, karena mereka tidak punya kemampuan dari diri mereka sendiri untuk mengatasi berbagai tantangan di dalam pelayanan yang akan mereka masuki. Tantangan dari kuasa kegelapan, tantangan dari orang-orang yang menolak,
tantangan situasi, tantangan masalah, sakit penyakit dan sebagainya. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan mereka kuasa Roh Kudus supaya mereka menjadi saksi-saksi yang berhasil dalam pelayanan mereka. Ini menunjukkan saudara bahwa kita semua perlu kuasa dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam keseharian kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Dan itu sebabnya kita semua perlu Roh Kudus. Di ayat yang ke-6, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus tentang pemulihan kerajaan Israel secara lahiriah. Pertanyaan mereka membuat kita mengerti bahwa pada waktu itu murid-murid belum sungguh-sungguh mengerti apa maksud Tuhan. Mereka semua masih fokus kepada hal lahiriah. Mereka masih fokus pada pemulihan kerajaan Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Dan pada umumnya kerinduan bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka memiliki kerajaan sendiri. Bukan kerajaan boneka yang diatur atau dikuasai dan diarahkan oleh kerajaan Romawi. Mereka ingin berdiri sendiri. Terhadap pertanyaan ini Tuhan katakan bahwa mereka tidak perlu tahu akan masanya. Nanti akan ada waktunya sesuai dengan kehendak Bapa. Pemulihan kerajaan Israel secara lahiriah terjadi pada tahun 1948 di mana bangsa ini kembali dari berbagai wilayah bangsa-bangsa dan mereka kembali berdiri terbentuk sebagai suatu negara yang berdaulat, negara Israel sampai hari ini. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, fokus kita bukanlah Israel secara lahiriah. Meskipun keberadaan Israel memang harus ada sebagai bukti bahwa janji Tuhan atas bangsa pilihannya secara lahiriah itu tidak pernah berubah dan benar adanya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai Israel rohani perlu mengerti bahwa fokus kita adalah yang kekal. Fokus kita adalah yang rohani, bukan yang lahiriah. Nah, selanjutnya kita perhatikan di ayat-ayat yang berikutnya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ada 2 orang malaikat yang menampakkan diri kepada murid-murid dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Di sini muncul pertanyaan antara kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangannya yang kedua kali. Apakah murid-murid ditinggalkan Tuhan? Apakah kita orang-orang percaya ditinggalkan Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Dan dalam konteks waktu itu, bagaimana kehidupan para murid yang ketika itu masih dalam kebingungan tentang apa yang harus dilakukan? Sekali lagi, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia naik ke sorga, tapi Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Sebab Allah itu roh. Dan kita tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Satu dalam hakikat, esa dalam keberadaan. Kita punya Allah yang satu, saudara. Satu Allah, bukan 3 Allah. Tapi Allah yang satu itu mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita menunjukkan penyertaan Allah di hidup kita. Dan kehadiran Roh Kudus itu di dalam kita membuktikan bahwa janji Tuhan tentang penyertaannya itu adalah benar. Sebab Dia menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Dia Immanuel bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi rema dari firman Tuhan buat saudara dan saya? Pesan firman Tuhan buat kita, pesan Tuhan dan kerinduan hati Tuhan untuk kita mengerti adalah bahwa kita tidak pernah sendirian. Jangan merasa sendirian dalam perjalanan hidup di dunia ini, karena Tuhan ada bersama-sama dan menyertai kita senantiasa. Mungkin kita sendirian, sendiri di rumah,
Mungkin kita sendiri di lingkungan di mana kita berada. Sendiri dalam arti bahwa kita mungkin sendirian sebagai orang percaya. Di tempat di mana kita tinggal, di kompleks perumahan di mana kita berada, kita satu-satunya orang percaya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Roh Kudus-Nya ada di dalam kita. Dan karena Roh Kudus-Nya ada di dalam kita, jangan kita merasa bahwa kita tidak ada yang menemani. Tapi sadari akan penyertaan Tuhan. Dia ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Dan karena kehadiran Tuhan itu, saudara, berjalanlah dalam kuasa-Nya. Kehadiran Roh Kudus membuat kita mengalami lawatan kuasa Tuhan. Kehadiran Roh Kudus memungkinkan manifestasi kuasa yang ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa mengatasi berbagai persoalan. Kita tidak bisa mengatasi kekuatan dan kuasa iblis. Tapi dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, kita dapat menjadi pemenang-pemenang dalam segala keadaan. Kita dapat menang atas kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kita dapat mengatasi segala kuasa penyakit. Dan kita dapat mengalami kemenangan karena kuasa Tuhan yang ajaib termanifestasikan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya memiliki Roh Kudus. Dan karena itu saudara, layanilah Tuhan dengan mengikuti pimpinan dan kegerakan dari Roh Kudus. Saudara dan saya diberikan karunia masing-masing untuk melayani Tuhan. Pakailah karunia itu. Jangan disia-siakan, jangan disimpan, jangan ditutupi. Tapi pakai karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus yang berfungsi dan yang memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Dan pesan firman Tuhan juga buat kita, agar kita tidak mendukakan Roh Kudus-Nya. Kehadiran Roh Kudus harus kita hargai, harus kita hormati. Jangan sampai kita mengabaikan kehadiran Roh Kudus dan tidak mengikuti pimpinannya. Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu mau kita bertindak meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kita. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kalau kita masih hidup dalam kejahatan, masih hidup dalam pemberontakan terhadap firman Tuhan, masih kompromi dengan berbagai ketidakbenaran, tindakan semacam itu mendukakan Roh Kudus. Mari jangan dukakan hati Tuhan, tapi senangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukti dan wujud dari janji Tuhan Yesus ini dinyatakannya dengan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah hadirat Tuhan. Roh Kudus berarti penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita pasti berkemenangan, kita pasti mampu, kita pasti bisa dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan di hidup kita, sampai kita mencapai kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, karena firman-Mu kembali menguatkan kami, memberikan sukacita, memberikan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah naik ke sorga, tapi Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau bersama-sama dengan kami oleh Roh Kudus-Mu. Karena itu kami bersyukur, kami tidak sendirian, selalu ada Tuhan di hidup kami. Dimanapun kami berada, ada Tuhan. Dimanapun kami pergi, di situ ada Tuhan. Bahkan di hari esok kami ada Tuhan. Di masa depan kami ada Tuhan yang bersama-sama, yang menuntun, yang menopang, yang melimpahi kami dengan kekuatan dan kuasa. Ajar kami Tuhan
untuk hidup dalam kuasa-Mu, menyadari bahwa kami memiliki kuasa Tuhan di hidup kami. Sebab hadirat-Mu ada di dalam kami, Roh Kudus-Mu ada bersama kami. Karena itu kami mau melangkah dalam kuasa-Mu. Kami tidak mau melangkah dalam kekuatan kami sendiri, tapi kami mau melangkah dalam kuasa Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus setia melayani-Mu dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tuntun kami selalu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyukakan hati Tuhan. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus-Mu di dalam kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui, di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, sepanjang pekan ini, agar Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dalam setiap tugas pekerjaan, tanggung jawab kami, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Dan kami menjadi teladan, menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam di lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini, mohon lawatan Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan semangat baru di dalam Tuhan, yang kecewa dibangkitkan kembali sehingga berpengharapan dan menatap hari esok dengan penuh sukacita, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan pada saat ini oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, jalan keluar yang ajaib, mujizat Tuhan dinyatakan, memberikan kami semua kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu yang kudus, percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan membawa kami dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah online kita sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi tetap berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang diserahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.